Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ketika kita bisa masuk dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita tahu bahwa bahaya, ancaman, dan segala sesuatu yang kita tidak harapkan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, Tuhan, Dia menyertai kita dan Dia melindungi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Mungkin kita cukup familiar dengan kata batu sandungan. Batu sandungan adalah sesuatu yang bisa membuat orang terjatuh, bahkan mungkin tergeletak. Seberapa keprihatinan kita terkait dengan orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin saudara punya pengalaman, atau saudara menyaksikan pengalaman orang lain. Betapa menyesakan ketika orang jatuh karena batu sandungan dari orang lain. Saudara, apakah kita concern untuk hal ini? Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan saat ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar di kerajaan sorga? Apa yang menjadi perhatian murid-murid? Itu bukan menjadi perhatian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai perhatian bagaimanakah kita harus hidup dalam dunia ini. Tetapi murid-murid memikirkan siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepatutnya lah apa yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus, itu juga yang menjadi keprihatinan kita. Karena apa yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga
yang harus dihidupi oleh kita, sehingga kita boleh berkenan kepada Dia. Saudara, apakah yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus untuk kita perhatikan baik-baik? Yang pertama, saudara, saudara, di mata Tuhan Yesus, seorang percaya yang sederhana sekalipun, dia berharga bagi Tuhan Yesus. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, mereka berpikir jikalau mereka menjadi terbesar di antara yang lain, mereka menjadi berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Bahkan Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, kata menyesatkan, kalau kita mendapatkan terjemahan secara harafiah, artinya menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menjadi batu sandungan dari salah satu anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Saudara, anak-anak kecil mewakili orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang sederhana. Namun di mata Tuhan, orang-orang percaya yang sederhana, yang tidak diperhitungkan orang, mereka sama berharga dengan semua orang percaya lain. Oleh karena itu mereka ini sangat dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang menjadi batu sandungan bagi mereka, sehingga orang-orang sederhana ini terjatuh. Dan menjadi batu sandungan merupakan perkara besar di mata Tuhan. Perkara serius di mata Tuhan. Disitulah kita tahu ketika Tuhan berkata, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini memberitahukan kepada kita betapa Tuhan sangat mengasihi orang-orang percaya. Meskipun dia bukan seorang yang diperhitungkan siapapun. Tetapi setiap orang percaya diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau seorang pun dari orang percaya menjadi binasa. Berbahagialah kita yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bukan karena siapa kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita ternama. Bukan karena kita mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bukan. Tetapi semata-mata kasih karunia Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya tersandung oleh batu sandungan. Jikalaupun saudara dan saya jatuh, firman Tuhan berkata, engkau dan saya tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopang kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hidup lepas dari kekhawatiran, lepas daripada ketakutan. Tapi kita hidup mengasihi Tuhan. Hidup seturut dengan firman dan pimpinannya. Sehingga kita boleh mengalami terus-menerus kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, Tuhan Yesus dari bagian ini memastikan bahwa di dalam dunia ini begitu banyak batu sandungan. Saudara, kita perlu menginsyafi hidup dalam dunia ini tidak mudah, tidak ideal, seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Penginsyafan akan hal ini membuat kita bisa berjaga-jaga. Kita tidak menaruh ekspektasi atau harapan yang sangat tinggi kepada dunia ini. Karena kita bisa kecewa. Karena kita bisa tawar hati. Namun Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, di dalam dunia ini terlalu banyak batu sandungan. Ketika saudara dan saya berbuat baik kepada orang lain, bisa saja kita berekspektasi orang akan berbuat baik kepada kita. Namun ada kalanya ekspektasi seperti itu tidak terjadi. Bisa saja sebaliknya yang terjadi. Bukankah itu menjadi batu sandungan dalam hidup kita? Kita menjadi orang yang rela murah hati, mengampuni orang dengan tulus hati. Dan kita berpikir, jikalau saya sudah mengampuni dia, maka dia tidak akan berbuat hal yang sama. Tidak akan berbuat kesalahan yang lain. Namun ada kalanya tidak demikian, bukan? Jikalau kita mempunyai ekspektasi yang tinggi, begitu ideal, kita bisa tawar hati. Tuhan Yesus mau katakan, di dunia ini ada banyak batu sandungan. Oleh karena itu, mari kita melakukan segala sesuatu yang baik, tanpa syarat. Memberikan kasih yang tidak bersyarat, yaitu kasih Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak tersandung ketika kita melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita menganggap sangat serius untuk tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, menjadi batu sandungan merupakan perkara yang sangat buruk di mata Tuhan. Dari mana kita tahu? Saudara, Tuhan berkata begini, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak dimaksudkan mempunyai pengertian harafiah. Namun ini adalah satu kata-kata yang menunjukkan betapa menjadi batu sandungan merupakan perkara yang sangat serius. Saudara dan saya sama sekali tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seorang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, dia sedang mencelakakan orang lain. Orang lain yang dicelakakan adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memperingatkan kita, mari jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari kita selalu introspeksi diri kita, supaya kita boleh hidup sebagaimana Tuhan inginkan. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan selalu mengintrospeksi diri kita, baik dalam tutur kata kita, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam sikap kita, supaya kita boleh efektif menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, dan memberikan berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kami belajar juga betapa Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Bukan karena siapa kami, tetapi karena memang Tuhan, Engkau memperhatikan kami.
Engkau tidak mau kami tersandung. Engkau tidak mau kami menjadi kecewa dan tawar hati. Tapi Tuhan mau kami tetap mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami menjaga diri untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi lebih daripada itu, kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami, di dunia ini terlalu banyak batu sandungan. Supaya kami menginsyafikan hal itu, supaya kami ketika kami berbuat yang baik, perbuatan baik kami tidak bersyarat. Supaya kami tidak pernah kecewa dan tawar hati. Tapi kami selalu bersyukur, karena berkat yang baik berasal dari Tuhan kepada kami. Dan ketika Tuhan memberikannya, tidak ada siapapun bisa menahannya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami pun percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.